Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Shalom. Yang ada di tempat ini, yang juga ada di rumah-rumah, kita kembali berkumpul di sore hari ini. Ada yang di tempat ini dan juga saudara-saudari ibu bapak yang di rumah-rumah. Kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita mau datang pada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami jemaat Tuhan dengan satu kerinduan yang sama boleh datang berkumpul Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan Engkau, dan kami sangat percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan terlebih rindu untuk menyatakan kerinduan-Mu juga bagi setiap kami, dan Engkau juga terlebih rindu untuk mengisi setiap kami Tuhan, sehingga di kesempatan sore hari ini Tuhan, kami jemaat Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, untuk boleh Tuhan menyatakan kerinduan kami di depan Engkau melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Juga dengan hati yang terbuka juga kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan ibadah kami di sore ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan, kita mau katakan dengarkanlah suara Napiri. Dengarkanlah suara Napiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Napiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap maju, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Kita mengatakan lagi, dengarkanlah suara Napiri. Dengarkanlah suara Napiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Napiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Bersiap maju, bersiap maju, jangan menengah.
semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Yes, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau dengar panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya. Amin. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran sampai setiap lutut. Amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau dengarkan panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja segala. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah. Sampai setiap lutut, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah. Sampai setiap lutut bertelut, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
menjadi kerinduan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Ya, Bukan hanya sekedar kami tahu Tuhan, tapi biarlah ketika kami tahu Tuhan kebenaran ini Tuhan, kami juga boleh menjadi bagian orang yang melakukannya Tuhan, bagian dari jemaat-Mu yang mengerjakannya Tuhan, bahkan bagian dari tubuh-Mu Tuhan yang menggenapi akan firman-Mu ini ya Tuhan. Benar sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan yang sama Tuhan, yang tertanam kuat di dalam hati setiap kami jemaat-Mu Tuhan, sehingga Kau boleh menemukan jemaat di tempat ini Tuhan adalah jemaat yang meresponi panggilan Tuhan, yang mengerjakannya bersama-sama Tuhan. Benar Tuhan. Kami tidak bisa mengerjakan sendiri ya Tuhan, tapi kami perlu tubuh yang lain Tuhan, supaya benar kami menjadi kokoh dan kuat Tuhan. Sehingga benar Tuhan, kami akan melihat penggenapan demi penggenapan firman Tuhan terjadi ya Tuhan, bahwa suku, bangsa, kaum dan bahasa datang menyembah Engkau Tuhan. Bahkan mereka berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan, mencari Tuhan kebenaran itu ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkannya Tuhan melalui jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Yes Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan kepadamu sore hari ini Tuhan. Jadikan setiap kami gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan menjadi bait suci-Mu Tuhan, yang terus Tuhan membawa suku-suku bangsa kepadamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh ya Rabbas. Ya Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi
sia-sia, tidak membuat hidup kami biasa-biasa saja Tuhan. Memberikan kepada kami panggilan-panggilan yang mulia Tuhan. Membawa hidup kami yang sementara di bumi ini menjadi suatu kehidupan yang sangat berarti Tuhan. Ketika kami masuk di dalam rencana-Mu Bapa, ketika kami punya hati seperti hati-Mu Tuhan, kami bersuka cita Tuhan dengan setiap kepercayaan-kepercayaan yang sudah Tuhan berikan Bapa. Dan kerinduan kami untuk terus menerus Tuhan ditambah-tambahkan lagi Bapa. Dituntun, diarahkan, diurapi Tuhan, dan diperlengkapi lebih lagi Tuhan. Dan diberkati Tuhan dengan milik pusaka
kami, yaitu bangsa-bangsa Tuhan. Mari Bapa yang kudus, Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, mengajar kami Tuhan, melembutkan hati kami Tuhan, menaruhkan belas kasihan-Mu yang luar biasa itu Tuhan di dalam hati setiap kami ya Bapa, sehingga benar Tuhan kami membuka mata kami lagi untuk melihat Tuhan kepada pulau-pulau yang jauh Tuhan, kepada orang-orang Tuhan yang sama sekali belum mengenal kebenaran Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada setiap kami siap bagi Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu, khususkan hamba-Mu Tuhan, supaya benar apa yang baru, apa yang menyegarkan dan menyemangatkan bagi setiap kami Tuhan, itu yang boleh disampaikan dan yang tidak berasal daripada Tuhan dilalukan. Kami bersepakat bersama-sama Tuhan untuk minta Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, maupun siapapun yang mendengar kebenaran Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, salam ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur sekali hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran Tuhan. Sebenarnya tidak usah belajar ya, kita memang terlahir, kita memang punya DNA ya harusnya ya saudara-saudaraku untuk mengasihi ya, karena kalau kita sebut diri kita ini Kristen, artinya Kristus di dalam kita ya saudara-saudaraku. Artinya kita juga punya hati dong sama seperti Kristus ya saudaraku. Kalau Tuhan sudah membentuk setiap kita ya, semakin lama kita katanya semakin serupa segambar dengan Allah. Artinya saudara-saudaraku, apa yang ada di dalam diri Allah itu juga semakin ada di dalam diri kita. Apa yang ada di dalam diri Allah ya, belas kasihan ya, kasih ya saudara, pengampunan ya, keinginan untuk yang dikasihi mencapai suatu kehidupan yang sangat baik, yang berkelimpahan, yang mempunyai masa depan penuh pengharapan, ada di dalam hatinya Allah, itu juga pasti ada di dalam hati kita ya saudara-saudaraku. Cuma mungkin tingkat-tingkatannya ya saudaraku itu berjalan bertambah sesuai dengan ketaatan ya, sesuai dengan ketaatan kita. Karena kata Tuhan bahwa di Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, ya kan saudara-saudaraku, dan kamu akan memberitakan ya kabar baik itu kemana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara-saudaraku. Dan karena itu kita belajar sekali ya, sejak kita mengenal kebenaran, sejak kita mulai mengenal Tuhan secara pribadi seperti itu, kita belajar sekali ya saudaraku, karena untuk bisa benar-benar mengasihi orang dulu ya, baru nanti naik ke suku bangsa. Hari ini kita mau belajar umat Tuhan yang mengasihi suku bangsa. Bagaimana kita mau mengasihi suku bangsa kalau yang paling kecil kita belum bisa mengasihi? Ya kan saudara-saudaraku, keluarga kita belum bisa mengasihi kayak gitu saudaraku. Bagaimana kita mau sampai ke suku bangsa? Ya, makanya kenapa kita dilatih ketika kita awal mengasihi Tuhan, kita mulai dilatih kalau mahasiswa atau pelajar mulai berdoa buat keluarga, ya, mulai berdoa buat sekolah, teman-teman karib, mulai memberitakan kabar baik, menunjukkan teladan, ya, yang kecil-kecil. Karena kata Tuhan, siapa setia kepada perkara kecil, maka dia akan dipercayakan perkara yang besar, ya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau perkara-perkara yang kecil, ya, tidak kita menangkan, ya. Nah, ini yang menjadi selama 20 tahun saya ada di dalam pelayanan ini, ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hanya pengalaman saya secara pribadi. Mungkin teman-teman saudara-saudaraku punya pengalaman yang lebih lain daripada apa yang saya alami. Tapi sepanjang saya mendampingi orang, ya, untuk mereka maju di dalam Tuhan, kalau hati mereka tidak ada buat keluarganya, ya saudaraku, hanya 2 yang saya lihat atas orang ini, ya. Walaupun dia berusaha untuk memuridkan, muridnya nggak pernah jadi. Itu yang saya lihat.
Karena dia untuk memperhatikan keluarganya saja, melahirbarukan misalnya adiknya, ya, punya kerinduan misalnya buat ibunya, bapaknya. Dia ada di tengah-tengah keluarganya dan dia tidak melakukan bagiannya, ya, dan dia kita ajarin untuk dia pergi memuridkan orang lain, itu nggak pernah bisa. Ini pengalaman saya. Mungkin saudara-saudaraku punya pengalaman yang berbeda. Ini pengalaman saya. Ya, saudaraku, dia nggak bisa punya buah yang tetap. Ya, terus kemudian yang kedua, saudaraku, kalaupun ya saudaraku, dia punya murid, ya, punya murid. Dan suatu hari nanti dia pergi, ya, tidak ada lagi di dalam persekutuan, dia terhilang. Dia kembali menjadi orang biasa. Kayak gitu. Itu pengalaman saya secara pribadi, saudara-saudaraku. Ya, dari orang-orang yang saya dampingi. Saya melihat, ya, makanya dari pengalaman demi pengalaman seperti itu, saudaraku, saya benar-benar berusaha, ya, semampu yang bisa saya lakukan, ya, selain berdoa, mengajar, mendampingi, supaya setiap orang, ya, melihat kepada keluarganya, ya, melihat kepada ayahnya, ibunya dulu, ya, saudara-saudaraku. Ayah dan ibu kita kan juga suku-suku, ya kan? Ada yang suku Dayak, ada yang suku Toraja, dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan turunan, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Benar nggak, saudara-saudaraku? Ya, misalnya dari suku saya, kebiasaan kami adalah berantem, kayak gitu. Kalau orang Toraja di mana-mana berantem. Ya, berantem sama keluarga siapa saja yang ada di sekitarnya itu berantem. Ya kan, apa saja diselesaikan dengan berantem, marah, bertengkar. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Enggak kan? Ya, saudara-saudaraku, ke gereja, orangnya ke gereja. Oh, berdoa. Oh, luar biasa berdoa. Tapi nanti kalau ada masalah berantem. Ayo. Ya kan? Itu suku bangsa juga. Itu suku yang harus diubahkan juga pola pikirnya. Benar nggak, saudara-saudaraku? Iya kan? Benar nggak? Kalau kita mau pergi ke suku bangsa lain, suku kita, orang tua kita juga suku bangsa kan? Ya, saudaraku, justru kalau dia berubah, saudaraku, dia bisa berbicara. Misalnya kalau orang Batak dia berubah, kan ada kerukunan. Keluarga Batak mungkin, ya, kan dia bisa pergi arisan, dia menunjukkan hidupnya yang berubah. Kan suku bangsa juga itu, saudaraku. Iya kan, seperti itu, ya. Nah, karena itu banyak, ya, saudara-saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, orang nggak mau melayani keluarganya. Kenapa dia nggak mau melayani keluarganya, ya? Itu juga menjadi perenungan dalam hati saya. Karena kita ini mau mengasihi suku bangsa, ya kan? Bagaimana kita mau mengasihi pulau-pulau yang jauh? Kan Tuhan bilang kita akan sampai ke pulau-pulau yang jauh. Kalau yang di depan mata, sama aja mungkin Tuhan bilang gini, bagaimana mau mengasihi Tuhan kalau saudaramu di depan matamu kamu gak kasihi, ya kan? Punya adik, punya mama, punya bapak, ya, saudara-saudaraku, yang mungkin kita lihat baik, nggak pernah kok bikin masalah orang tua saya, adik saya nggak pernah, ya kan? Baik kok, nggak pernah berantem, nggak pernah apa kayak gitu, ya. Kenapa mesti dilahirbarukan lagi, loh dia ke gereja kok tiap hari kayak gitu, ya? Dia nggak mau komsel, nggak apa-apa lah, dia baik kok, nggak pernah dia bikin masalah dengan keluarga, ya kan? Kita komsel, adik kita nggak mau komsel kayak gitu, ya. Kita santai saja, padahal dia sama dengan kita. Ada pernah, ya, saudaraku, seperti itu saya lihat. Sekarang adiknya tuh nggak mau lagi ngakui Tuhan. Dia luar biasa dalam pelayanan, tapi adiknya, kalau adiknya tinggal bersama dengan dia, kalau kami komsel, ada yang nggak mau komsel. Kalau kami gereja, adiknya nggak mau gereja, padahal dia tinggal bersama. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang adiknya tuh tidak mau lagi mengakui Yesus itu Tuhan. Padahal kakaknya luar biasa sekali melayani, adiknya malah melihat pelayanan, kan? Kayak gitu, ya. Nah, karena tidak dibiasakan, dia merasa begini, dengan kekuatan dia, tenaga dia bisa lebih sukses dari kakaknya. Dia lebih sukses. Dia bilang, untuk apa lagi dia mau cari kebenaran? Dari dia masih bergantung sampai dia sudah bisa sendiri, susah sudah kita mau berbicara kalau begitu, ya kan? Makanya kenapa kita mau kata Tuhan begini, kamu akan menerima kuasa. Ya, saudara, apa artinya kuasa ini? Apa artinya? Saya ada di tengah keluarga saya, ya, saudaraku,
Saya sudah diberi Tuhan kuasa atas keluarga saya. Artinya ya, semua ya yang bisa saya lakukan sudah dalam pengurapan Tuhan. Untuk keluarga saya juga mengenal Tuhan. Ya, saya bisa lakukan doa. Ya saudara-saudaraku, saya bisa menengking, saya bisa berpuasa, saya bisa lakukan apa saja. Ya, sampai mata saya melihat ada suatu perubahan terjadi. Dan tidak berhenti, itu ketok sampai benar-benar ada perubahan. Sampai parameter orang takut akan Tuhan itu ada pada keluarga saya. Bukan hanya sekedar pergi bergereja, ya kan? Tetapi budi yang semakin diperbaharui. Ya, ada orang kenal Tuhan. Ada orang berbicara luar biasa tentang Tuhan. Tapi firman itu tidak hidup di dalam dia. Itu akan mulai nampak ketika dia mulai ada permasalahan atau ada keputusan yang harus diambil. Itu mulai kelihatan. Ya kan? Kalau masih baik-baik semuanya, sepertinya ya tidak ada masalah. Ya, kenapa kita ributkan orang yang tidak ada masalah? Tetapi kata Tuhan begini, suatu hari nanti akan ada namanya api pengujian. Setiap orang, mulai dari gereja, mulai dari orang yang mengaku Kristen, baru ke dunia. Ya saudara-saudaraku, nah akan ada namanya api pengujian. Juga atas keluarga kita akan ada namanya api pengujian. Seperti itu ya. Ya saudara-saudaraku, makanya bagaimana caranya? Ya maaf, saya berbicara yang sederhana dulu ya. Buat setiap kita yang mungkin punya suami yang belum benar-benar masuk kepada kerinduan Tuhan. Mungkin punya anak-anak yang belum punya hati untuk kerinduan Tuhan. Mungkin punya orang tua, saudara. Ya saudara-saudaraku, yang kita semakin kita di dalam Tuhan, kita tahu sekali Tuhan maunya apa sih atas kita. Yang pertama, Tuhan mau apa? Ya saudara-saudaraku, kita semakin ya serupa segambar, berarti karakter kita berubah. Ya, amin ya saudara-saudaraku. Itu ada atas kita, ada juga atas keluarga kita kah? Karakternya berubah, hidupnya berubah, cara berpikirnya berubah. Ya, belas kasihannya mulai ada atas orang, bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Ya, sudah memperhatikan orang yang kecil-kecil aja yang bisa dia kerjakan. Ya, mungkin beli beras kah, beli apa yang dia punya, dia mulai lihat orang di sekelilingnya. Kita dipanggil Tuhan untuk melihat ini atas yang terdekat dulu. Ya, pembaharuan budi. Ya, perubahan pola pikir. Ya kan? Kemudian yang berikutnya, sudah enggak dia masuk dalam rencana Tuhan? Ya saudaraku, apa sih rencana Tuhan atas dia, atas hidup dia? Kan itu yang kita perhatikan. Kalau kita memang mengasihi yang kecil dulu, ya. Mungkin naik setingkat lagi mengasihi anak rohani kita. Amin ya saudaraku. Perhatikan, budinya berubah. Ya, cara berpikirnya berubah, nilainya berubah enggak? Kan kalau kita semakin takut akan Tuhan, kan ada perubahan juga yang terlihat. Ya, bukan saja perubahan dari cara dan tingkah laku kita kan. Saudaraku, pasti nilainya juga berubah. Kalau misalnya dia bilang dia takut akan Tuhan, nilainya malah tambah turun. Mau kita bilang apa itu? Kan harusnya Tuhan yang luar biasa yang kita sebutkan tiap komsel, tiap gereja. Apa kabar hari ini? Kabar baik, dahsyat, luar biasa, karena Yesus di dalamku luar biasa. Pakai yes lagi ya, dengan penuh tekanan seperti itu ya. Tapi dek, IP kamu berapa dek? Turun. Hah? Padahal ini online. Kok bisa turun? Mahasiswa saya saja yang 1+1 nggak bisa. Sekarang A terus karena online. Orang bisa contekan kah, apa kasih itu nggak ngerti. Kok tiba-tiba dia jadi pintar? Saya juga nggak paham. Tapi orang tiba-tiba di program studi matematika IP-nya tinggi-tinggi semua. Makanya doa Tuhan, selesaikanlah online ini.
Biar kita lihat kenyataan yang sebenarnya. Biar mereka juga melihat kenyataan yang sebenarnya. Ya kan? Supaya mereka terbentuk. Anak Tuhan. Lah, oh karena saya jujur, maka nilai saya turun. Nggak boleh kita berpikir begitu. Nanti juga kita begini, makanya saya miskin. Karena saya anak Tuhan, saya taat. Saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak curang, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak lakukan apa. Kalau saya memang miskin ya. Kayak gitu saudaraku, benar nggak seperti itu? Coba bacain ulang. Kalau yang tidak aba lagi, cepat-cepat masuk aba lagi. Ya. Karena dengan apa kita baca teratur, kita lihat semua apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Kau akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, kau akan terus naik dan tidak turun, kau akan jadi kepala dan bukan ekor, ya kan? Kau akan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau kau melakukan, katanya, dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Segala perjalananmu berhasil dan beruntung. Semuanya ada tertulis. Ya kan saudara-saudaraku, berarti selain daripada dia mengalami namanya pembaharuan, cara berpikir, belas kasihan, derajat hidupnya juga harusnya naik, nilainya juga ya kalau mahasiswa naiklah. Ya saudara-saudaraku naik, kalau karyawan ya naiklah pasti gajinya saudaraku. Ya kan, kalau gajinya tidak berubah, oh ini karena pandemi. Memang begini kok, karena pandemi. Apa begitu? Coba dulu dilihat baik-baik. Ya kan saudara-saudaraku, apa memang gara-gara pandemi gaji kita nggak naik? Malah makin turun kehidupan ini? Enggak saudaraku, coba kita selidiki dulu. Ya kan, itulah kita mengerti yang namanya rahasia-rahasia kerajaan Allah. Nah, saudara-saudaraku, dari hal-hal yang kecil yang kita boleh kerjakan nih, ya, atas apa yang ada di depan mata kita, apa yang Tuhan percayakan. Saya ingat ya saudaraku, di dalam Mazmur 16 Tuhan dikatakan begini oleh Raja Daud, tali-tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ya saudaraku, jadi perhatikan, siapa milik pusaka kita yang pertama sekali? Keluarga. Ya, apakah itu menyenangkan hati kita? Atau kita selalu mendengar kabar-kabar buruk saja yang datang? Ini nggak tamat lagi, ini kadang dipecat lagi pekerjaan, ini bapakmu memukul lagi mama, ini apakah seperti itu? Ya, padahal kata Raja Daud, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Berarti kalau begitu, sudahkah kita bertindak di sana, memakai kuasa yang Tuhan berikan supaya itu menjadi menyenangkan? Saudaraku, komsel kita, ya, yang kecil dulu, kantor kita, ya, itu juga milik kita. Apakah itu menyenangkan hati kita? Rumah tangga kita, apakah itu menyenangkan hati kita? Ya, itu upah. Sudahkah kita terima upah? Karena kita melakukan bagian kita. Ada upah yang kita terima. Ya saudaraku, itu menyenangkan hati kita, menyukakan hati kita, membangkitkan semangat kita, membuat kita ingin lebih lagi masuk ke dalam rencana Tuhan. Atau sebaliknya, kita semakin malas, makin berat rasanya kehidupan ini. Kenapa? Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengecek ya ke kehidupan saya, kehidupan yang terdekat dulu, anak rohani saya ya saudaraku. Kalau keluarga saya kan belum terlalu terajar, jadi kebahagiaan mereka itu masih dipengaruhi banyak berkat atau sedikit berkat. Ya, enggak apa-apalah ya saudaraku. Ya, tapi kalau anak rohani saya juga masih begitu kan, saya tanya gini, pernah nggak kamu rasakan, kamu punya pendapatan sangat sedikit, tetapi itu cukup, bahkan bisa ditabung, bahkan ya kan ibaratnya itu kamu tidak berkekurangan, bahkan masih bisa memberi, masih ada sisanya. Pernah kamu merasakan seperti itu? Oh pernah banget. Berarti kamu terima upah.
Ya kan? Orang kerja mungkin, aduh kasihan banget gajinya cuma segitu. Tapi sebenarnya dengan begitu Tuhan buat itu berlimpah. Saudara pernah mengalami mujizat seperti itu dalam hidup saudaraku? Semuanya apa yang kita anggap tidak mungkin itu malah berlimpah-limpah. Seperti janda yang cuma punya sedikit minyak. Ada imam datang kepada dia. Ada imam di keluarga kita. Siapa imam itu? Kita yang takut akan Tuhan. Sehingga segenggam tepung, sedikit minyak itu gak habis. Itu upah. Dan itu menyenangkan, memberi semangat, membuat kita tidak lelah. Seperti firman Tuhan katakan, ya dia terus naik katanya ya saudaraku. Nah, berlari tidak dapat dihentikan. Semangat, gak capek saudaraku, gak capek. Ya kan, padahal orang lihat, aduh kasihan banget, bisa gak ya? Oh bisa banget, itu upah. Dari mana dapatkan upah saudaraku? Ketika kita berjalan dalam ketaatan, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Itu juga kalau kita pendampingan kepada keluarga kita. Jangan saudaraku ya, begini. Kita takut membuat orang tua kita marah. Kita takut membuat keluarga kita berantem. Jadi kita diam aja. Suatu hari nanti ketika api pengujian datang, mereka tidak kuat. Akhirnya kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, keluarga kita hancur berantakan. Karena dulunya kita menyerah. Tidak mau nanti ada masalah lah kalau kita ini kelihatan sungguh-sungguh. Jangan saudaraku, jangan. Jangan. Ya saudaraku, ayo. Kalau memang makanya kenapa kita dalam sama Tuhan? Kenapa kita ingin hatinya Tuhan ada dalam hati kita? Karena hatinya Tuhan itu adalah hati yang, kita buka sama-sama firman-Nya ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pertama-tama, kerinduan Tuhan untuk bangsa-bangsa seperti apa ya? Kita masuk lagi ke bangsa-bangsa aja langsung ya saudaraku. Di dalam Mazmur 67 coba kita lihat sama-sama. Mazmur 67 ayat 2 sampai 3. Tuhan katakan begini. Nabi Yesaya katakan begini. Dari ayat yang kedua aja ya. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Hatinya Tuhan, ya itu apa tadi ya saudaraku? Supaya jalan Tuhan ya dikenal di bumi dan keselamatannya di antara segala bangsa. Jadi waktu Tuhan memanggil setiap kita, saudara-saudaraku, siapapun kita, gak peduli saudaraku ya, siapapun kelemahan apapun kita, perempuan Samaria yang belum bertobat waktu dipanggil saudaraku, ya itu bisa bikin satu kota bertobat kok. Ya jangan kita begini, saya ini kerja Senin Kamis masa bisa memberitakan kabar baik kayak gitu ya, atau saya ini masih begini saja masa bisa memberitakan kabar baik. Mau nggak dulu? Tuhan bisa pakai. Tuhan katakan yang bodoh bagi dunia ini dipilih Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat. Tuhan bisa pakai yang menurut orang bodoh untuk membawa orang dalam kebenaran. Karena Tuhan katakan ya saudara-saudaraku, apapun yang terjadi orang harus diselamatkan. Kita lihat sama-sama di dalam 1 Timotius 2 ayat 4.
yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini sama. Berarti mungkin Rasul Paulus ngambil dari ayat tadi ya saudaraku. Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ada lagi ya saudaraku di kitab Nabi apa ya yang mengatakan bahwa seperti air menutup lautan, pengetahuan akan Tuhan. Itu seperti air menutup lautan. Ada di Nabi apa gitu ya, Nabi kecil. Nabi-nabi yang Maleakhi kah, Habakuk kah, apa segala kayak gitu ya saudaraku. Obadya kah, lupa saya. Ada ayatnya saudaraku. Artinya kita dipanggil Tuhan ya, bukan saja, bahkan benarlah kata Tuhan itu ya saudaraku, bukan saja orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya aja, tapi kan amanat agung, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Karena setiap orang butuh pengetahuan supaya dia cerdas, supaya dia maju hidupnya, supaya dia mengalami pembaharuan ya dalam segala hal. Harus ada pengetahuan akan kebenaran. Ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan orang-orang yang apalagi ya saudaraku, dari orang yang belum pernah sama sekali mendengar kebenaran, kalau diberitahukan kebenaran, mereka bisa melakukannya dengan sangat lugu. Dan mereka, makanya Tuhan katakan begini, siapa yang pertama akan jadi terakhir, siapa yang terakhir akan jadi pertama. Karena ketika orang yang tidak mengenal Tuhan ini, ya terima namanya Yesus, terima namanya pengajaran, mereka benar-benar lakukan habis-habisan. Saya pernah lihat kesaksian ya saudara-saudaraku tentang Kedar ya saudaraku, yang dari kecil sangat didik sekali dalam pengajaran dia. Suatu hari dia sederhana aja, mungkin cuma tamat SMA apa segala ya. Suatu hari dia ketemu sama seseorang yang memberitakan Injil kepada dia. Ya, lalu dia ikut, cuma dia tidak percaya, cuma dia ikut aja karena dia tertarik, tapi dia nggak tahu kenapa. Dia juga nggak kepin. Sampai suatu hari dia mulai menguji Tuhan Yesus, katanya dalam hatinya ya. Saya kepingin dong Tuhan punya sepatu spotek. Spotek itu saudara tahu, sepatu anak-anak yang warna-warni. Dia waktu kecil saking miskinnya ya, dia suka lihat orang punya sepatu warna-warni. Nah waktu dia sudah besar, dia kepingin. Kan tidak mungkin saudara ada spotek warna-warni lah. Di desa lagi saudara, desa banget. Tapi dia benar-benar kepingin. Dia bilang, Yesus kalau kau benar-benar Tuhan, saya mau spotek warna-warni. Dikasih sama Tuhan. Ya tidak diceritakan bagaimana sampai itu sepatu ada. Pokoknya dikasih. Lalu dia mulai lagi. Kedua, dia seperti siapa ini saudaraku yang minta 3 kali tanda ya. Tuhan Yesus, kalau kau benar Tuhan nih ya, aku nggak punya baju Tuhan. Boleh minta baju? Dikasih saudaraku. Bukan saja baju, celana, sampai jas-jas banyak dikasih. Ada yang mengantarkan. Akhirnya dia bilang gini, wah jangan-jangan waktu aku berdoa ini ada yang dengar. Kayak gitu kan, akhirnya dia bilang gini, kalau begitu sekarang aku tidak akan bersuara dan tidak akan katakan, aku hanya muncul di pikiranku aja seperti apa sepeda yang ku mau. Aku minta sepeda Tuhan buat pelayanan. Kalau kau benar-benar Tuhan. Ada seperti yang dia inginkan sepeda itu. Akhirnya dia bilang begini terakhir, Tuhan, aku tidak mau minta apapun lagi. Tidak akan ada lagi. Satu saja, izinkan keluargaku mengenal Tuhan. Ya. Lalu dia mulai berdoa, dia mulai tanya pendeta yang mendampingi dia. Bagaimana caranya supaya keluarga saya juga, karena keluarganya itu keras luar biasa. Bagaimana supaya mereka takut akan Tuhan? Oh, kau harus bisa gedor pintu sorga. Bagaimana caranya gedor pintu sorga? Ya berdoa, berpuasa. Puasa apa yang paling manjur di Alkitab? Puasa Ester. Dia puasa Ester. Setiap minggu saudara. Bukan setiap bulan. Karena belum ada kejadian saudaraku, dia melebihkan Ester. Dia puasanya 5 hari lagi. Puasa Ester yang 5 hari, 5 hari 5 malam tidak makan tidak minum. Dia bilang dia belum bisa berdoa, dia cuma menyembah. Karena dia begini, kalau Tuhan disenangkan, masa Tuhan tidak memberi yang kita minta? Ya dia menyenangkan Tuhan, dia hanya bisa menyembah. Karena kan dia baru orang Kristen baru, dia belum tahu caranya berdoa. Tapi menyembah dia bisa. Dia menyembah, dia menyenangkan hatinya Tuhan ya. Lalu mulai terjadilah. Ada harinya kata Tuhan ya saudaraku, lawatan Tuhan terjadi. Kedengaranlah, dia kirim suratlah ke kampungnya sana kalau dia sudah bertobat.
Datanglah utusan untuk menjemput dia. Dasar, jemput dia, jangan sampai dia makan babi di sana. Jarnya gitu ya saudaraku. Adiknya jemput ya, adiknya bertobat, tak mau pulang. Akhirnya mamanya lagi datang ke situ ngejemput, mamanya bertobat, nggak mau pulang juga. Kayak gitu ya saudaraku. Akhirnya mereka pulang rame-rame. Bapaknya marah ya, menginjak-injak mereka. Menginjak-injak mamanya pakai sepatu besi, menginjak. Untung tidak mati mama saya diinjak-injak. Setiap hari mereka disiksa bapaknya. Tapi yang seperti tadi malam kita dengarkan ya saudara-saudaraku, kalau kita sama dengan dunia apa bedanya? Dia mengasihi bapaknya habis-habisan. Dia nggak pernah melawan. Sampai Tuhan bikin bapaknya itu sakit parah, dia urus sampai dia cucikan kotorannya, sampai bapaknya begini, kok enggak dendam sama aku dari kecil loh, aku benci sama kamu, maksudnya dipukulin ya ada bapaknya. Enggak, jarnya, aku kan percaya Yesus. Yesus mengajarkan kasih, Pak. Akhirnya bapaknya bertobat sampai saat ini ya saudaraku, hanya satu katanya, adiknya belum, terus ada beberapa keluarganya tapi mereka shalom. Seluruh keluarganya bertobat. Itu mereka benar-benar ya saudaraku, ketika tahu kebenaran mereka tidak setengah-setengah. Ya, kita mau ketemu dengan orang-orang seperti ini ya saudaraku. Ya, kita mau ketemu dengan orang yang ketika kita nyatakan kebenaran dia benar-benar ya saudaraku tidak bertimbang-timbang. Nah, saudara, kita buka lagi sama-sama firman-Nya. Kita lihat di Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Amin. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Iya saudaraku, ya di atas gunung Tuhan akan ada yang namanya perjamuan. Segala duka cita akan diangkat ya dari segala suku bangsa, sehingga orang-orang ini tadi bilang, inilah dia Tuhan yang kita nanti-nantikan. Mungkin saudara tahu lagunya yang engkaulah yang dinanti-nantikan ya, pulau yang jauh dan ujung-ujung bumi. Kata tadi inilah dia Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah yang kita cari. Ya saudaraku, waktu mereka merasakan ya betapa Tuhan itu benar-benar bukan Tuhan yang bohong, bukan Tuhan yang mati, bukan batu. Ya, bukan Tuhan yang kita capek berseru, nggak ada jawaban doa. Kenapa banyak orang berbalik datang kepada Tuhan? Coba cek saudara-saudaraku. Kenapa mereka berbalik? Rata-rata karena mereka begini, waktu mereka berdoa nggak dijawab kepada Allahnya. Tapi waktu mereka panggil Yesus, langsung ada jawaban. Ya saudaraku. Nah, kemudian kita lihat lagi sama-sama saudaraku di dalam Yesaya 51. Ayat 4 sampai 5. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Katanya ya saudaraku, kepada akulah pulau-pulau menanti, perbuatan tanganku mereka harapkan.
siapakah yang membawa ya kepada mereka? Kata Tuhan, siapa? Bagaimana mereka kenal Tuhan kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana mereka tahu kalau tidak ada? Maka betapa indahnya lah pembawa kabar baik. Sungguh sangat indah pembawa kabar baik. Pernah ya saudaraku? Ya, kalau kita mau ulas ayatnya terlalu banyak saudaraku. Ya, Tuhan bilang akan ada pengajaran keluar dari mulutku. Ya, aku akan memerintah kepada bangsa-bangsa. Jadi bukan lagi roh nenek moyang yang memerintah kepada suku-suku. Jangan bilang loh saudara, kita dipanggil hanya kepada Kedar Nebayut. Kita dipanggil juga saudara. Coba saudara perhatikan kepada maaf saudaraku, kantong-kantong Kristen. Saudara lihat seperti apa? Perjinahan, percabulan, kenajisan, pemberontakan, pembunuhan dilakukan oleh orang-orang Kristen. Saudara lihat, Papua itu nyata-nyata orang Kristen. Coba lihat apa yang mereka perbuat, maaf. Adakah di sana? Ya saudaraku, Tuhan tolong di daerah itu ada gereja yang tidak tidur. Ya, gereja yang pertama bersafaat untuk mengikat setiap roh pemberontakan, roh kemarahan, angkara murka, pemberontakan, ketidaktundukan kepada otoritas. Ya, ada gereja di situ yang berseru di wilayah yang dah semua ya wilayahnya ya. Ada wilayah tertentu kan saudaraku, yang kita lihatlah sama-sama. Ada enggak ya selain kita dari seluruh Indonesia juga ya saudaraku. Saudara kalau punya hati, mari beri 15 menit setiap hari bagi Indonesia, bagi Papua. Kalau saudara punya hati saudaraku, apalah artinya 15 menit? Saudara datang ya untuk negeri ini. Itu tanda cinta yang paling ya saudaraku, yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Ya, tidak ada namanya sibuk bagi ibu rumah tangga, bagi bapak-bapak. Bisa berdoa sambil naik motor mungkin ya saudaraku, yang kerjanya sales kan mungkin bisa sambil menyembah Tuhan di motor saudaraku. Ya, di mana saja bisa kita naikkan berserentak ya buat Indonesia. Ya, atau saudara dipanggil serentak untuk Kalimantan Selatan. Ya, 15 menit atau Tuhan gerakkan lebih lama dari itu. Maukah setiap saudara-saudaraku punya hati? Tuhan sedang memanggil katanya anak-anak Tuhan yang mau peduli atas bangsa ini. Ya, kalau kita ambil bagian terkecil, Tuhan akan bukakan lebih besar lagi ke depannya. Hati Tuhan pertama-tama akan ditaruhkan kepada kita. Kita mulai melihat apa yang perlu kita doakan. Kita mulai menangis kepada sesuatu yang menurut orang mungkin biasa-biasa saja. Tapi kita bisa melihat ini tidak benar Tuhan. Ini tidak benar. Tuhan membawa kita secara spesifik, masing-masing orang kan saudaraku akan dibawa secara spesifik dari mulai suatu tindakan yang mau kita lakukan. Kalau kita benar mengasihi suku bangsa. Ya saudaraku, sebelum kita pergi, apa yang boleh kita perbuat? Mari ya, tadi kita nyanyikan, jadikan aku rumah doa bagi segala bangsa. Ya kan, kalau terlalu berat untuk seluruh Indonesia, pilihlah satu, adopsilah satu. Siapa yang mau saudara adopsi? Ya, suku sendiri yang tidak tinggal dalam kebenaran. Ya, orang-orang yang mengaku Kristen tapi hidup dalam perjinahan, percabulan, tidak ada karakter Allah di situ. Itu juga perlu mendengarkan kabar baik, karena kata Tuhan pengajaran dan membuat orang itu mengalami yang namanya terobosan. Bukan hanya saudaraku, dia kenal Tuhan tapi hidupnya tidak berubah. Ya kan? Kita dipanggil, jadi jangan saudara yang pergi misalnya ke suku yang tidak ada orang yang sebelah bilang, aduh saya ini kecil banget panggilannya, nggak sampai ke pulau-pulau yang jauh. Orang di situ berubah nggak hidupnya? Ya saudara, itu panggilan yang besar banget. Di situ harus ada orang yang berubah hidupnya. Ya kan? Panggilan Tuhan adalah setiap orang yang menerima pengajaran, menerima keselamatan. Memang kalau orang Kristen tapi membunuh itu masuk surga. Jangankan saudaraku, bilang saja kepada saudara kita katanya apa ya? Itu sudah masuk neraka. Bohong itu masuk neraka. Ya, jangan kita bilang wah kan dia Kristen. Ya, kayak gitu. Jadi kita nggak mau lagi di situ. Nggak usah lah itu apa? Hidupnya kata Tuhan, coba selidiki Alkitab. Tidak ada pejinah, tidak ada orang cabul, orang najis, pemburit itu yang LGBT ya saudara. Nggak ada yang masuk surga. Biar agamanya apa? Agama kan tidak menyelamatkan saudara. Hidup orang yang berubah itu yang menyelamatkan. Kenal Yesus itu yang menyelamatkan. Ya kan? Panggilan kepada kita semua besar kemana saja saudaraku ya.
Ujung bumi tidak hanya berbicara, suku-suku bangsa tidak hanya berbicara kepada Kedar dan Nebayot, saudaraku. Berbicara juga kepada orang-orang di sekeliling kita, suku bangsa yang tidak hidup dalam kebenaran, sekalipun mereka mengaku Kristen. Najis hidupnya, pemerkosa, itu memasuk surga. Enggak kan saudaraku, pembohong. Ibaratnya kayak gitu kan, enggak bisa. Itu panggilan setiap kita, saudaraku. Ya, kita lihat lagi saudara-saudaraku. Nah, kalau begitu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk mengasihi suku bangsa. Dikatakan dalam Alkitab, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya saudaraku, berarti kita mulai ya saudaraku. Alkitab katakan begini, apa yang kau ingini, kapankah di Yesaya 58, ya saudaraku, kapankah terangmu itu katanya bersinar ya, kamu menjadi menerobos, katanya kamu menerobos. Ketika kamu memberikan kepada orang, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin apa? Maju. Orang sudah maju belum? Kamu ingin apa? Ya, hidup yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang sudah mengalami enggak? Ya, karena itu kita impartasi apa yang kita inginkan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, saudara-saudaraku, baca sendiri ya saudaraku dalam Yesaya. Kalau katanya kita melakukan seperti itu, maka kita akan ditemukan sebagai mata air yang tidak pernah mengecewakan, sebagai taman yang diairi dengan baik, dan kita akan menerobos ya katanya ya bangsa-bangsa, sehingga jalan yang tidak dapat ditembus itu menjadi dapat ditembus. Waktu kita belajar saudaraku ya, memberikan apa yang kita ingini sendiri ya kepada orang lain, itu mungkin yang dimaksud Tuhan dengan mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya saudara-saudaraku, ya saya belajar ya saudaraku, karena ya setiap kita punya pengalaman yang indah, yang membuat kita tambah sayang sama Tuhan ya. Tidak sama, makanya kenapa kita semua dipanggil Tuhan untuk berbicara, kita menceritakan pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama Tuhan. Saya dipanggil ya untuk mengerti sederhana sekali begini, benar nggak ya? Saya ini melakukan bimbel untuk saya beruntung, untuk saya untung. Ya, pertamanya memang pikiran saya adalah saya jadi milioner dengan saya membuka usaha. Ya, untungnya ada di kepala saya karena saya ingin jadi orang kaya, saudaraku. Ya, tetapi kemudian dengan seizin Tuhan, proses yang sangat panjang sekali, saya melewati masa-masa di mana saya harus bekerja keras tanpa mendapat hak saya misalnya, tanpa mendapat gaji. Semua hasil kerja saya semuanya untuk kemajuan bimbel misalnya. Ya saudaraku, kalau saya renungkan itu bodoh. Kalau orang melihat itu bodoh. Ya mungkin ya saudaraku ya. Tapi itu didikan, menurut saya itu didikan dari Tuhan. Supaya saya dimurnikan habis-habisan. Pikiran saya terlalu gampang bagi Tuhan untuk memberi kelimpahan. Terlalu gampang bagi Tuhan untuk melakukan. Sekarang hati kita yang mau berkorban, hati kita yang mau melihat kemajuan orang lain lebih daripada kemajuan kita, itu mengasihi orang seperti yang kita mau. Kita mau beruntung dulu dia, pegawai beruntung dulu, baju bagus kayak gitu ya, bagus kehidupannya, seperti itu ya saudaraku. Apakah Tuhan tidak memberi upah? Oh saudaraku, gak sanggup saya membilangnya. Ya, itu tadi, yang sedikit itu bisa membuat tidak pernah habis-habisnya, itu saya alami. Ya saudaraku, sampai perlahan-lahannya kita dibawa untuk mulai memperhatikan orang lain. Gak peduli. Ya saudaraku, saya menangani hampir 30 orang bimbel CPNS. Satu orang satu. Saya tidak membuat mereka berdua. Setiap orang saya layani secara pribadi. Ada yang 12 kali pertemuan, ada yang 5 kali. Supaya saya bisa mendampingi mereka sampai mereka benar-benar berhasil. Kalau rame-rame kan belum tentu bisa saudara. Saya harus bontang-panting saudaraku sampai malam. Ya gak peduli apakah itu untung saudaraku. Kalau mau dibilang lebih untung saudaraku rame-rame kan. Sekali rame-rame kan saudaraku, ini tidak. Sedikit aja yang bisa kita handle karena ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuat saudaraku.
Ya, hanya 4 yang tidak lulus. Itu pun tidak lulusnya juga tidak memalukan, kurang satu. Nilainya tinggi tapi kurang satu. Sisanya lulus. Bahkan kemarin sudah ada yang lulus P3K-nya. Bu, saya lulus. Rata-rata mereka saudaraku 98% kedar. Seperti itu saudaraku. Ya. Kita bisa sampai mereka datang jauh-jauh dari Tapin. Ya saudaraku, datang berkendara, datang diantar suaminya istri polisi dari kota yang jauh. Saya bilang, Tuhan, kalau ini berhasil, kami bisa menjangkau kota-kota. Ya, karena kami melakukan pelayanan online juga berhasil, saudaraku. Lulus juga yang online. Ya, Tuhan kasih kita platform. Tapi begini, dilatih dulu kan untuk kita tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya saudara, kita bisa memberi saudara karena kita sudah terlatih, nggak mikir lagi. Ya, nggak mikir mau untung kah, mau kada kah, yang penting orang maju. Saya punya luar biasa saudaraku, koneksi ya, berteman semuanya. Melihat status ya, tinggal sekarang bagaimana saya membuat status saja. Ya, selalu ada komen, selalu ada hubungan baik saudaraku. Itu mungkin step pertama dalam mengasihi ya saudaraku, dari saya. Setiap kita punya Tuhan. Tuhan tadi mengasihi, kemudian yang kedua mengasihi dengan apa yang kita punya. Orang Samaria katanya ya, dia ketemu orang yang dirampok habis-habisan. Dia harus berdagang. Dia akhirnya apa? Membawa ke penginapan, ngasih duit sama orang di penginapan. Ya, rawat dia. Nanti kalau aku pulang berdagang, aku balik lagi, aku bayar lagi. Ada urusan yang harus dia kerjakan ya, saudaraku. Tapi dia tidak membuat dia untuk berhenti mengasihi. Makanya dia harus, ya kita harus berhasil. Ya, karena kita mau mengasihi orang juga dengan apa yang kita punya. Kalau kita tidak punya, apa yang mau kita kasih? Saudara, padahal kata Tuhan, pada hari terakhir nanti ada orang telanjang kah, kita kasih baju enggak? Ada orang lapar, kita kasih makan kah? Ada orang di penjara, kita kunjungi kah? Kalau kunjungin kan tidak mungkin tidak ada yang dibawa. Ya saudara, makanya kenapa kita harus berhasil? Ya pekerjaannya, studinya, ya saudaraku. Ya, nah kemudian terakhir saudara mengasihi dengan nyawa. Ya, kita lihat sama-sama di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui bahwa Kristus ya, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya tidak berani ya ini apa? Tuhan akan bawa kita kah? Kita akan dibawa kepada Tuhan. Bagaimana itu mengasihi dengan nyawa? Ya saudara, Tuhan akan membawa kita step yang lebih tinggi lagi. Entah, ya saudara-saudara bagaimana, bukan nyawa benar-benar nyawa diambil ya saudara. Ya, mungkin kita akan korbankan segala sesuatu yang kita punya. Seperti Yesus ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ya mungkin saudara meninggalkan mimpi-mimpi saudara, meninggalkan keluarga saudara, mengganti semua rancangan-rancangan hidup saudara bagi orang lain menerima keselamatan. Utusan misi, utusan luar biasa. Mungkin itulah mungkin menyerahkan nyawa ya saudaraku. Ya, Tuhanlah yang menaruhkan di dalam hati kita masing-masing. Kami yang sudah mulai bergerak di sini saudaraku, ya, mulai dibawa kepada diuji kasih kami ini, diuji. Ya, maukah kita mengasihi? Saya secara pribadi terkejut saudaraku, ya, dengan kehidupan yang morat-marit, compang-camping seperti itu saudaraku. Aduh, setiap ada berita yang untuk didoakan selalu kepala saya pusing karena saya berusaha untuk tidak ada masalah ya saudaraku. Makanya tidak ingin menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya hidup ini selalu berhasil. Tapi saudaraku, kabar-kabar yang datang ya tentang apa yang ini si anu begini lagi, si anu begitu lagi, pusing kepala saudaraku.
Maukah saya tetap mengasihi Tuhan? Ternyata masuk di pelayanan ini, saya bukan loh yang pergi memuridkan mereka loh. Ada yang pergi, apalagi yang memuridkan. Ya lebih pecah lagi kepala saudara. Saya saja yang mendengar benar saudara. Sampai sekarang saya kalau mau membicarakannya pusing kepala saya. Karena begitu murat-marit, muntang lantung, aduh nggak karuan. Nah itu Tuhan panggil kita untuk kalau sampai bangsa-bangsa kita disiapin. Ya saudara, mau nggak kita bergerak sama-sama? Amin saudaraku. Dan saudara jangan khawatir. Ya. Tuhan bilang, kita buka sama-sama terakhir, Matius 19. Ayat 27, upah mengikut Yesus. Ya, Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta dan untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ya saudara, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau kita memberikan segala sesuatunya, Yesus menjaminkan ya saudaraku, wah kita akan menerima upahnya 100 kali lipat. Ya, tapi kita melakukannya bukan karena upah kan saudara. Kita melakukannya karena kita menghormati Tuhan, kita sayang sekali sama Tuhan, sehingga kita ingin juga menyayangi apa yang Tuhan sayang. Ya, amin saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Tidak percuma Tuhan, Kau menaruhkan hatimu atas gereja di tempat ini Tuhan. Tidak percuma Tuhan, Engkau mendidik setiap orang di dalam kejemaatan ini Tuhan. Melalui berbagai macam masalah persoalan, untuk menjadikan kami kuat Tuhan. Karena hanya orang-orang kuatlah yang dapat menanggung orang lemah Tuhan. Mari Bapa dalam nama Yesus, biarlah setiap kami jemaat Tuhan mengambil bagian kami, bahkan yang paling kecil yang dapat kami kerjakan Tuhan. Untuk keselamatan, untuk bangsa-bangsa sampai kepada Tuhan. Untuk Indonesia mengenal Tuhan. Untuk bangsa ini Tuhan tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Orang-orang mudanya Tuhan tidak lagi Tuhan hidup Bapa seperti dunia ini Tuhan. Ada pengajar-pengajar dibangkitkan, ada orang-orang yang luar biasa dibangkitkan, yang membawa pengetahuan Tuhan seperti air menutupi lautan di Indonesia Tuhan. Mulailah dari gereja Tuhan di tempat ini, mulailah dari setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kita sembah Tuhan, kita katakan ribuan pulau dan suku bangsa. Berdiam dan tinggal
menjadi kerinduan kami, gereja-Mu Tuhan. Biarlah semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa datang menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh bergerak bersama-sama ya Tuhan, untuk mewujudkan apa yang menjadi ketetapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, yang boleh menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di setiap tempat di mana kami ada ya Tuhan, supaya nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan oleh gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kalau sebentar kami akan berikan persembahan. Biarlah hati yang penuh dengan suka cita untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau itu boleh ada atas setiap gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan kumpulkan persembahan kita. Kita mau puji Tuhan. Tempalah mata bajakmu. Kita akan mendengarkan informasi pengumuman dari tim multimedia, tapi sebelumnya kami Gereja Tuhan Kristen Kemah Daud di Banjarbaru mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin hari ini baru pertama kali join via Zoom bersama-sama Gereja Tuhan di tempat ini. Kami sangat bersuka cita dan terima kasih atas kehadirannya. Kami terus merindukan supaya kita terus bertumbuh bersama-sama, supaya benar seperti firman Tuhan yang kita dengarkan tadi itu boleh digenapi atas setiap gereja Tuhan. Amin. Kita akan melihat warta jemaat 1 minggu depan. Silakan tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Kemah Daud Banjarbaru. Berikut kita akan menyaksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Komsel mahasiswa 1 sampai Komsel mahasiswa 7 akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 18.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel profesi akan dilaksanakan
pada hari Jumat pukul 19.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel keluarga akan dilaksanakan pada hari Jumat pada pukul 19.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel pelajar akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada pukul 13.00 WITA secara online melalui Zoom. Ibadah Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu pada pukul 10.00 WITA secara online melalui Zoom. Selamat ulang tahun Saudari Rolin Simanjuntak pada tanggal 12 Oktober. Selamat ulang tahun dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Sekian informasi pelayanan pada 1 minggu ke depan. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Datang kerajaan-Mu Tuhan, jadi kehendak-Mu. Yes, yes. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di bumi seperti di surga. Datang kerajaan-Mu,
kami ya Tuhan, untuk melihat Tuhan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, keajaiban-Mu, mujizat-Mu Tuhan, pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Kau kerjakan. Pertama-tama Tuhan atas hidup setiap kami, sehingga kami tidak dapat berbantah-bantah bahwa kami benar-benar Allah yang luar biasa. Bahwa panggilan kepada setiap kami Tuhan tidak main-main Tuhan. Terima kasih untuk setiap pembentukan-Mu. Terima kasih untuk setiap pengalaman demi pengalaman Tuhan, yang Kau bawa kami supaya berjalan semakin kuat, supaya berjalan Tuhan lurus ke depan kepada tujuan Allah yang luar biasa. Kau menaruhkan semangat Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang sedikit pun Tuhan dari apa yang sudah Kau tetapkan. Kami bersyukur untuk itu Bapa. Kami bersepakat untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur sekali ya Tuhan buat COVID-19 yang sudah mulai menurun. Kami tolak dalam nama Yesus. Adanya gelombang ketiga, gelombang keempat kami tidak izinkan. Cukup pekerjaan si jahat. Kami katakan dalam nama Yesus Kristus, Corona 19 berlalu selamanya dari Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga dengan akan mulai dilaksanakan Tuhan pertemuan-pertemuan tatap muka Tuhan dalam sekolah-sekolah, pelajar-pelajar, mahasiswa Tuhan, bahkan kantor-kantor sudah mulai dilakukan Tuhan. Kami berdoa tangan kasih Tuhan Bapa beserta atas negeri ini Tuhan. Tidak ada bencana, tidak ada malapetaka Tuhan, tidak ada Tuhan hal-hal yang jahat Tuhan. Kami bersepakat berdoa bagi negeri ini ya Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kesatuan dari Sabang sampai Merauke Tuhan ada atas Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa ini Tuhan dengan menghormati pemimpin Tuhan. Dijauhkan dari bangsa ini dari perpecahan Tuhan. Dijauhkanlah bangsa ini Tuhan dari kelompok-kelompok bersenjata Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, dan setiap upaya-upaya Tuhan untuk menghancurkan bangsa ini Tuhan, untuk menggagalkan persatuan bangsa ini, dalam nama Yesus kami gagalkan rencananya Bapa. Kami percaya Tuhan dari orang-orang yang menjaga wilayahnya. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan pendoa-pendoa syafaat Tuhan di setiap wilayah. Bangkitkan gereja-gereja Tuhan yang bersepakat Tuhan, membela wilayahnya, membela daerahnya Tuhan, sehingga setiap wilayah Tuhan ada wilayah-wilayah yang terkontrol Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, gerakan benar, gerakan pahlawan-pahlawan Tuhan, gerakan Tuhan orang-orang Tuhan yang menghancurkan kuasa si jahat atas setiap wilayah yang ada di seluruh Indonesia ini. Bangkitkan anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki kami, itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Dengan kuasa dan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami lakukan bagian kami untuk setiap wilayah-wilayah ini ya Tuhan. Mari Tuhan pakai gereja Tuhan sampai di seluruh wilayah Kalimantan ini Tuhan, sehingga Kalimantan Selatan bahkan Kalimantan Tuhan seluruhnya penuh dengan kemuliaan Tuhan Bapa. Ada suku-suku bangsa Tuhan yang berasal dari Kalimantan ini Tuhan, yang luar biasa, yang mengalami pembaharuan pikiran Tuhan, yang mengalami terobosan Tuhan di dalam perilaku, di dalam tingkah laku Tuhan. Biar karakter-karakter Allah Tuhan menjelma Tuhan atas setiap suku-suku bangsa yang ada di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Selatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Bapak untuk setiap saudara-saudari kami Tuhan yang merindukan suatu masa depan yang penuh pengharapan ya Tuhan. Tuhan tahu bagaimana cara membawa setiap anak-anak Tuhan masuk ke dalam rencana Tuhan. Jangan biarkan ada anak-anak Tuhan yang terlambat. Jangan biarkan ada anak-anak Tuhan yang tidak mendapat bagian Tuhan yang sudah Engkau tetapkan Tuhan sejak semula. Bagi setiap orang yang mau takut akan Tuhan, bagi setiap orang yang mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan, biarlah setiap anak-anakmu ini Tuhan menerima upah yang terbaik yang berasal daripadamu Tuhan. Suatu masa depan yang penuh pengharapan ya Tuhan. Berkati utusan-utusan luar biasa Tuhan yang sekarang sedang ada di tengah-tengah suku bangsa Tuhan, yang mungkin bergumul Tuhan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Pemeliharaan Allah yang sempurna ada setiap saudara-saudari kami ini ya Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, setiap hati jemaat ini Tuhan, bawalah Tuhan di dalam hati yang mau mengasihi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Segala keberhasilan yang daripada Tuhan, kecerdasan, kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk berkuasa, kemampuan untuk menjadi lebih daripada pemenang, kemampuan untuk hidup dalam segala kelimpahan, kemampuan untuk menjadi seperti bintang-bintang di dunia ini ada atas setiap anak-anak Tuhan, ada atas setiap jemaat Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.